Halo guys, balik lagi sama gue Ijem di Kepo Nonton. Semoga kalian yang selalu setia nonton di sini selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki serta dilancarkan urusan-urusannya. Oke guys, kali ini gue mau bahas salah satu film psikopat yang judulnya itu I Saw the Devil. Di mana film ini merupakan film yang memiliki adegan sadis dan tentunya bikin merem-melek. Nah, sebelum kita bahas, tentunya kalian subscribe, like, comment, share dulu sebanyak-banyaknya agar kita makin semangat bikin videonya. Oke, langsung aja deh kita bahas film berjudul I Saw the Devil. Check it out. Film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah mobil putih yang terparkir di tepi jalan karena mengalami kebocoran ban. Dan di dalam mobil tersebut terdapat seorang wanita yang sedang menelpon suaminya. Wanita ini bernama Joyun dan suaminya bernama Soyun. Tak lama kemudian tiba-tiba datanglah seorang pria asing yang menawarkan bantuan padanya. Namun sang suami nyuruh istrinya buat tetap tinggal di mobil dan nunggu sampai mobil derek datang. Namun saat pria itu pergi, tiba-tiba saja pria itu memecahkan kaca kemudian menyeretnya dan membawa si Joyun ke kediamannya. Usut punya usut, ternyata pria ini adalah seorang psikopat yang mempunyai hobi membunuh dan memutilasi korbannya. Dan dia bernama Kyung Chol. Walaupun si Joyun memohon kepada si Kyung Chol agar melepaskannya dan tidak membunuhnya karena dia lagi hamil, namun ya namanya juga psikopat, gak ada belas kasihannya dan langsung mencincang tubuh si Joyun layaknya memotong daging hewan. Di sini kemudian terlihat cincin kawinnya si Joyun ini yang lepas dan ngagorolong ke dalam got. Dan film I Saw the Devil pun dimulai. Singkat cerita, akhirnya potongan bagian tubuh si Joyun berhasil ditemukan. Sang suami yaitu si Soyun yang sangat-sangat terpukul sampai-sampai dia meneteskan air mata seolah-olah tak percaya dengan apa yang tengah terjadi. Keesokan paginya terlihat ayah Joyun yang sedang duduk menyendiri dan melamun. Tak lama si Soyun pun datang dan menenangkannya. Dan saat itu ayahnya menangisi putrinya dan ia merasa gagal menjaga putrinya sendiri meskipun ia adalah seorang detektif senior. Saat acara pemakaman sang istri selesai, si Soyun ini kembali lagi tak bisa menahan air matanya dan bertekad akan membalas dendam pada orang yang udah ngebunuh istrinya itu dengan rasa sakit yang teramat. Setelah itu si Soyun pergi menemui bosnya untuk meminta cuti kerja. Bos pun memberi waktu untuk menenangkan diri. Dan sedikit informasi saja, si Soyun ini merupakan seorang agen intelijen nasional. Dan yang perlu kita tahu, si Soyun ini meminta cuti karena dia ingin segera mendapatkan pelaku pembunuh istrinya dan menghukumnya dengan caranya sendiri. Dengan status dan akses dirinya di kepolisian dan badan nasional, ia pun meminta sebuah alat pelacak dan meminta data-data orang yang dianggap berpotensi terhadap kasus-kasus seperti ini. Yang akhirnya didapatkanlah 4 orang yang memiliki rekor tindak kriminal dan kemungkinan besar adalah salah satunya pembunuh istrinya. Namun karena kurangnya bukti autentik, maka mereka pun bisa dengan bebas berkeliaran. Pada malam harinya, si Soyun ini memulai aksinya untuk mencari orang pertama yang dia curigai. Di sisi lain, ada seorang pria yang sedang asik coli sambil nonton video tutorial. Ketika sedang asik-asiknya menikmatinya, tiba-tiba si laptopnya mati dan saat berbalik, ada si Soyun yang nyabut kabelnya di belakang. Tanpa basa-basi, si Soyun ini mukul pria itu dan mengikatnya. Kemudian si Soyun nanya ke pria itu apakah dia yang udah ngebunuh istrinya. Namun dengan ketakutannya, ia bilang kalau dia gak tahu apa-apa. Kemudian si Soyun ini marah dan mukulin otongnya si pria itu menggunakan kunci Inggris sampai si pria itu dilarikan ke rumah sakit. Adegan berpindah di malam hari di mana seorang wanita yang lagi nungguin bis di pinggir jalan sendirian. Lalu datanglah mobil pan berwarna kuning yang dikendarai oleh si Kyung Chol. Kyung Chol nawarin tebengan ke wanita itu dan karena gak ada pilihan lain, wanita itu pun mau. Namun saat dalam mobil si wanita ini udah curiga dan bener aja si Kyung Chol ini mukulin si wanita sampai gak sadarkan diri. Kemudian setelah itu si wanita dibawalah ke rumahnya si Kyung Chol dan seperti biasa psikopat ini pun kemudian mulai memutilasi korbannya.
Keesokan harinya, Soyun mendatangi rumah orang tuanya si Kyung Chul untuk mengulik informasi tentang keberadaan si Kyung Chul. Namun orang tuanya nggak tahu keberadaan anaknya itu karena dia sudah membuat susah orang tuanya dan tidak peduli sama anaknya yang tinggal bersama mereka. Mendengar hal itu, si Soyun pun mencoba bertanya kepada anaknya si Kyung Chul tentang keberadaan ayahnya. Dan tak disangka anaknya si Kyung Chul ini mengetahuinya dan memberitahu kediaman ayahnya pada si Soyun. Tanpa membuang waktu lama, si Soyun pun memasuki kediaman si Kyung Chul dan menemukan sebuah ruang rahasia tempat di mana si Kyung Chul mengeksekusi korbannya. Secara kabarengan, dia juga menemukan cincin istrinya yang nyelap digorong-gorong. Ia pun sangat sedih karena ternyata kenyataannya benar bahwa si Kyung Chul ini ada orang yang telah membunuh istrinya dengan keji. Scene beralih di mana gadis-gadis remaja sekolah akan diantar pulang oleh si Kyung Chul menuju rumahnya masing-masing. Namun tanpa dia sadari, mobilnya itu sudah dipasangi alat pelacak oleh si Soyun, sehingga Soyun bisa dengan mudah menemukan keberadaan si Kyung Chul. Di tengah perjalanan, si Kyung Chul ini mendapatkan telepon dari polisi, namun ia sama sekali nggak menghiraukannya. Pada malam harinya, diperlihatkanlah si Kyung Chul bersama gadis sekolah yang diculiknya. Seperti biasa, si Kyung Chul ini mau mengeksekusi mangsanya. Namun sebelum hal itu dilakukan, ternyata selain berjiwa psikopat, si Kyung Chul ini juga seorang cabul. Ia berniat memperkaos gadis tersebut sebelum ia membunuhnya. Namun saat akan melakukan aksinya, tiba-tiba terdengar seseorang yang memanggilnya di luar. Nah, si Kyung Chul ini nyalain lampu di kebunnya dan di ujung sana ada si Soyun yang menatapnya dengan tajam. Si Kyung Chul pun memuji kejelian si Soyun dalam menemukan seorang penjahat pro seperti dirinya. Namun tanpa banyak bacot, akhirnya mereka pun ngadu fisik di sana. Pertarungan ngadu fisik itu pun dimenangkan oleh si Soyun dengan mudah dan sangat dingin hingga membuat si kopet cabul itu tak sadarkan diri. Soyun pun menyiksanya dan hendak ingin membunuhnya. Namun ia mengurungkan niatnya karena rasa sakit yang diberikan oleh si Kyung Chul belum sebanding dengan apa yang dia dan keluarga istrinya rasakan. Soyun pun kemudian memasukkan pil pelacak ke tubuh si Kyung Chul serta mematahkan tangannya. Ia juga berbaik hati ngasih uang ke si Kyung Chul untuk berobat. Pada saat si Kyung Chul sadarkan diri, ia segera pergi dari tempat itu dengan kondisi babak belur. Ia juga terheran kenapa si Soyun ini tiba-tiba nyerang dia dan gak langsung ngebunuhnya dan malah ngasih sejumlah uang. Tanpa berpikir panjang, si Kyung Chul pun pergi dari tempat itu dan nyari tebengan ke jalan. Setelah nunggu beberapa lama, akhirnya ada taksi yang mau berhenti. Namun si taksi ini juga bawa penumpang lain di belakang yang mukanya agak mencurigakan gitu. Namun si Kyung Chul ini juga menyadari jika kedua orang ini adalah penjahat yang juga hendak merampok dirinya. Akhirnya si Kyung Chul pun lebih dulu membunuh kedua orang itu dengan menubles-nubles awak dan bebengetan si kedua orang itu. Dan aksi pembunuhan itu pun tentunya diketahui oleh si Soyun. Setelah itu kemudian si Kyung Chul berobat di sebuah klinik. Kemudian si Kyung Chul menghampiri apoteker cantik itu dan menggodanya dan setelah itu pergi keluar. Namun saat apoteker cantik itu masuk ke ruangan obat, dikejutkan oleh kehadiran si Kyung Chul. Si Kyung Chul yang cabul itu malah ngancam apoteker ini dan nyuruh dia buat buka baju. Karena takut, wanita tersebut nurutin maunya si cabul Kyung Chul itu. Nah, di sini si wanita dipaksa buat memuaskan nafsu si Kyung Chul. Namun tanpa sepengetahuan si Kyung Chul, si Soyun ngikutin dia dan di saat Kyung Chul sedang melancarkan aksinya, si Soyun datang hajar si Kyung Chul. Untuk memperparah kondisi si Kyung Chul, si Soyun ini menusuk kakinya hingga ia cingkud sebelah dan tak sadarkan diri.
Setelah sadar, si Kyung Chul ini mendapati dirinya sudah berada di suatu tempat. Ia pun menyadari jika si Soyun telah memasang alat pelacak sehingga bisa menemukannya. Namun dia menyangka alat tersebut terdapat pada taksi yang dicurinya. Sehingga dia pun meninggalkan taksi itu di jalan dan berniat mencari tumpangan. Namun saat dia memberhentikan sebuah mobil, ternyata itu milik tentara militer yang membuatnya tak berkutik. Sampai akhirnya si Kyung Chul pun memilih berjalan kaki dan menuju ke rumah temannya. Di sisi lain, si Soyun ditelepon mertuanya yang menyuruh ia untuk mengakhiri penyiksaan pada si Kyung Chul. Namun karena si Soyun ini belum puas, ia pun bersikeras bakal nuntasin balas dendamnya dengan caranya sendiri, dan mertuanya pun memahaminya. Scene beralih pada si Kyung Chul yang sedang makan malam bersama temannya. Nah, di sini ternyata si temannya ini adalah kanibal weh. Nah, wanita-wanita yang dibunuh sama si Kyung Chul itu setelah digenjot dan dimutilasi, ternyata dikasih ke temannya buat persediaan makanannya. Di sini si temannya dengan layaknya menyantap hidangan daging mentah manusia, sementara si Kyung Chul menceritakan tentang orang yang terus-menerus mengikuti dan menyiksanya. Si temannya bilang mungkin itu adalah orang yang punya hubungan sama salah satu wanita yang si Kyung Chul bunuh. Ia mau balas dendam dan dengan caranya sendiri, dengan cara yang berbeda. Ia bakal terus menangkap dan melepaskan kembali si Kyung Chul sampai si Kyung Chul ini putus asa, dan tentunya semua percakapan itu didengar oleh si Soyun. Saat psikopat itu melihat persediaan dagingnya di kulkas, ternyata banyak mayat wanita yang udah dibunuh untuk stoknya. Kemudian ia membuka sebuah ruangan di mana ada wanita yang masih hidup. Wanita tersebut langsung diseret keluar dan dimutilasi. Namun saat mau mengeksekusi, tepat sekali ada si Soyun datang dan ngehajar psikopat itu. 생긴 놈인지 궁금했는데. Kegaduhan tersebut didengar oleh si Kyung Chul dan ia datang ke dapur buat ngebantuin temennya yang lagi mau dieksekusi dengan membawa senapan. Kemudian setelah itu aksi tembak-menembak terjadi. Si Soyun melarikan diri ke lantai atas dan nyari senjata. Di saat-saat si Soyun lagi memantau, ada seorang wanita yang nyerang dia, namun dengan mudah dia bisa menyingkirkannya. Saat itu si Soyun juga diserang sama psikopat temannya si Kyung Chul yang udah berhasil ngelapasin diri di dapur. Perkelahian pun tak terelakkan, dan si Soyun juga berhasil melumpuhkan psikopat itu. Kemudian si Kyung Chul datang dan terkena jebakan paku si Soyun. Saat itu kemudian adegan perkelahian terjadi lagi. Si Kyung Chul kembali bisa dilumpuhkan oleh si Soyun sampai tak sadarkan diri. Keesokan harinya diperlihatkan kondisi evakuasi psikopat dan istrinya yang udah babak belur. Polisi juga menemui ketua dan nyuruh dia buat menghentikan perbuatan si Soyun. Namun si ketua ini nggak bisa berbuat apa-apa karena itu di luar kendalinya. Di sisi lain, si Soyun menemui temannya untuk mengobati lukanya. Di sana juga ada si Kyung Chul yang selama 2 hari masih terbaring pingsan. Saat terbangun, si Kyung Chul ini mendapati dirinya dibuang di sebuah terowongan. Dengan perasaan marah, si Kyung Chul bergegas berjalan dan ngomong sendiri ngancam si Soyun. Karena si Kyung Chul ini tahu kalau alat penyedap itu ada di dalam tubuhnya. Dikarenakan saat si Soyun berbincang dengan temannya, Kyung Chul juga sempat tersadar dan mendengar omongan mereka tentang alat pelacak yang ada di dalam tubuhnya. 참, 그 캡슐 감도 괜찮죠? 설사 쭉쭉하지 않는 한. Lalu si Kyung Chul berkata pada si Soyun bahwa tidak membunuhnya adalah sebuah kesalahan dan dia bakal balas dendam, bikin si Soyun menderita. Ia juga bilang kalau istrinya si Soyun dia bunuh ketika sedang mengandung. Sontak hal ini bikin si Soyun makin emosi dan buru-buru nyari si Kyung Chul. Karena rupanya si Soyun ini tidak mengetahui jika istrinya itu telah hamil saat itu.
Kemudian setelah itu si Kyung Chul pergi ke apotek ngambil obat untuk bikin perutnya mules. Ia bergegas ke toilet buat dan ngeluarin alat penyadap yang dipasang si Kyung Chul. Si Soyun yang panik langsung bergegas pergi ke rumah sakit nemuin si Kopet temannya si Kyung Chul. Ia nanya ke si Kopet itu apa yang bakal dilakuin si Kyung Chul dan akhirnya ia tahu bahwa keluarganya dalam bahaya. 오 과장님 되십니까? 아무튼 형님한테 무슨 일 생기면 넌 내 손에 죽어 이 새끼야. 알겠어? 야, 지금 장 과장님 집에서 제일 가까운 애들 쏘라고 연락하고. Di situasi lain, si Kyung Chul yang udah berada di rumah si ketua kemudian menghajar si ketua dengan sadisnya dengan memukuli wajahnya sampai si ketua ini gak sadarkan diri. Saat itu anak bungsu si ketua atau adik perempuannya si Joyun yang udah dia bunuh juga pulang ke rumah. Sayangnya ia pulang di waktu yang tidak tepat. Beberapa saat kemudian, keadaan di rumah itu udah kacau. Banyak polisi dan detektif. Saat itu si Soyun datang dan mendapati ayah mertuanya udah babak belur. Si Kyung Chul saat itu nelpon polisi dan bilang kalau dia mau nyerahin diri. Tapi saat itu, Seyun anak bungsunya ketua dibawa sama si cabul itu. Dengar hal tersebut, si Soyun langsung pergi buat ngejar si Kyung Chul. Sayangnya, nasi udah jadi bubur. Kemalangan menimpa adik iparnya. Ia diperkaos oleh si cabul Kyung Chul dan dianiaya. Kemarahan yang sangat besar terlihat di diri si Soyun. Ia mengejar si Kyung Chul yang saat itu nyerahin diri ke polisi. Saat di tengah jalan, saat si Kyung Chul lagi ketawa puas mau nyerahin diri ke polisi, si Soyun datang dengan mobilnya menyeret si Kyung Chul. Hal ini dikarenakan si Soyun belum puas karena si Kyung Chul ini si Kopet yang harus banget dikasih pelajaran setimpal. Adegan berpindah pada saat Kyung Chul ini udah jadi tawanan si Soyun di rumahnya sendiri. Tepatnya di ruangan eksekusi yang biasa si Kyung Chul gunain buat mengeksekusi korbannya. Ia diikat dan kepalanya tepat berada di bawah pisau pemenggal. Si Soyun berkata bahwa ia terlalu meremehkan Kyung Chul. Mereka juga beradu mulut saat itu. Soyun juga mengatakan dia akan membunuh Kyung Chul dalam keadaan yang sangat ketakutan. Sehingga balas dendamnya pun bisa dikatakan sempurna. Kemudian setelah itu Kyung Chul pun mohon-mohon buat gak dibunuh. Namun beberapa saat kemudian dia malah mengejek si Soyun. Katanya ia gak mengenal rasa sakit dan ketakutan pada dirinya. Nah si Soyun yang udah males ngeladeninnya, ia pergi meninggalkan si Kyung Chul dengan kondisi mengikatkan tali ke pintu dan ke mulutnya. Sehingga apabila nanti ada yang buka pintu, otomatis bakal narik tali dari mulut si Kyung Chul dan ia akan tewas terpenggal. Si Soyun pergi dari tempat itu sambil nangis dan tak lama kemudian keluarganya si Kyung Chul datang ke rumahnya dan nyari-nyari dia. Mereka menemukan sebuah ruangan di mana ada jeritan si Kyung Chul. Di sini tekad si Kyung Chul buat mertahanin tali kalah dengan tekad keluarganya buat bertemu si Kyung Chul. Dan saat mereka membuka pintu, seketika tali lepas dari mulut si Kyung Chul dan pisau besar memenggal kepalanya hingga menggelinding ke hadapan keluarganya. 안돼! 문 열지 마! 문 열지 말라고 이 씨발 돌아가! 돌아가! 잘 안 열려? 안돼! 아이고 이런 씨발 놈들! Setelah semuanya berakhir, entah mau seneng karena berhasil ngebunuh si Kyung Chul dalam keadaan ketakutannya, atau sedih karena semua hal buruk yang telah menimpanya, film pun tamat. Nah guys, gimana menurut kalian filmnya? Sepadan gak tuh hukuman yang diterima si Kyung Chul ini? Oke, tulis di kolom komen ya, dan jangan lupa share ke teman kalian. Bye-bye.